Pratiwi, NIM saya 18060071. Saya sekarang berada di SDIT Alpat Batu Jajar, melaksanakan KKN siklus 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Dewi. Iya, tidak apa-apa. Saya mau menanyakan Ibu Dewi di sini mengajar udah berapa lama? Udah sekitar 3 tahun ya. Ibu ngajar kelas 3 di SD di SD di Alpat. SD IT Alpat. Begini Bu Dewi, saya ada tugas dari kampus. Iya. Ingin mewawancarai Bu Dewi tentang pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Ada 5 pertanyaan untuk Bu Dewi. Boleh. Yang pertama, metode apa yang Ibu gunakan saat pembelajaran daring? Tentunya ketika masa-masa pandemi seperti ini ya, seorang guru itu harus mencari metode apa yang sekiranya bisa membuat anak-anak lebih semangat belajarnya. Biar nggak jenuh. Walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini kita tetap harus memberikan semangat pada anak-anak ya. Di antaranya kalau ketika zona merah, kami di sini memakai metode daring ya, metode daring itu, tetapi kami ada media pembelajarannya ya, seperti misalkan kalau pelajaran tema dengan memakai video ya, atau lewat videonya itu bisa guru sendiri yang video gitu, membuat video atau dari YouTube. Juga terkadang kita ada dari pakai Google Meet ya, pakai Google Meet juga begitu. Jadi ada juga pakai lewat aplikasi ya, aplikasi kalau di zona merah. Kalau misalkan kalau zonanya hijau, kalau nanti misalkan zonanya sudah mulai kuning atau hijau, kita memakai metodenya itu jarum jung ya, atau bisa dibilangnya kayak home visit gitu. jadi ke rumah-rumah. Itu tuh gimana per kelompok? Ya, nanti kita memakai model pembelajaran PBL karena kan kita berkelompok gitu ketika jarum jung atau home visit itu. Kita cari yang terdekat, misalkan kalau di daerah Batu Jajar siapa aja gitu dikelompokkan gitu. Nanti daerah Puri siapa aja, dekat Asapia siapa gitu. Sistemnya seperti itu. Jadi ada metode daring lewat aplikasi, juga ada kalau misalkan zonanya udah aman jadi pakai visit. Yang kedua, apa ada kesulitan saat memberikan materi? Tentunya ya, pasti adanya. Ketika tatap muka aja terkadang ada kesulitan, apalagi kondisi daring seperti ini ya. Di antaranya kayak kalau saya ngasih video pembelajaran, itu kesulitannya itu terkadang orang tua pas kebetulan lagi nggak ada kuotanya atau jaringannya lagi jelek gitu, paling seperti kayak gitulah. Jadi kesulitannya mah dari sinyal, terus kemudian dari anak-anaknya juga terkadang kan kalau lagi moodnya enak gitu, si anak lebih cepat memberikan respon, memberikan tugasnya gitu. Kalau lagi moodnya nggak enak, terkadang ya telat mengirimkan tugasnya, ya itulah kesulitannya. Jadi kayak waktunya gitu ya. Ya kan kadang ada orang tua juga kan yang sedang bekerja kan ya, jadi banyaknya jadi agak panjang kalau daring, nggak kayak tatap muka. Jadi guru itu kalau daring itu 24 jam lah ya. Terkadang kalau mamahnya kerja, jadi paling ngirimnya malam-malam gitu. Yang ketiga, tantangan dan strategi apa agar pembelajaran daring tidak jenuh? Tantangan itu ya yang kayak tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jangan selalu memberikan tugas lewat WA ya, tugas ya. Paling saya kalau misalkan dari hari Senin saya pakai Google Meet, kita bertemu dengan anak-anak, saya menjelaskan langsung ke anak-anak, itu bisa melalui permainan walaupun dari jarak jauh gitu, bisa melalui permainan kayak misalkan
apa ya gitu. Terus kalau yang dipraktekin kayak misalkan harus ada apa sih, memakai barang atau benda gitu. Jadi kalau lewat Google Meet kita memperlihatkan bendanya itu ke anak-anak gitu. Jadi anak-anak bisa langsung mengerti, bisa tahu langsung kayak gitu ya. Kemudian diseling dengan tidak setiap hari Google Meet, diseling dengan kita memberikan video pembelajaran gitu, atau lewat PM ya. Kalau yang keempat, apa banyak gitu ya, banyak keluh kesah dari orang tua tentang pembelajaran dari ini? Tentunya pastinya ya, orang tua banyak mengeluh. Biasanya orang tua istilahnya tidak mengajarkan ini, katanya kan di masa pandemi ini mau tidak mau orang tua jadi seperti guru ya di rumah. Jadi guru ketika memberikan tugas, terkadang anak itu kalau nggak ditemenin, apalagi kelas bawah, pasti harus ditemenin orang tuanya. Mungkin orang tuanya mengeluhnya di saat-saat seperti itu, orang tuanya harus kerja, tapi mau gimana harus menemani anak belajar. Kemudian di saat anaknya tidak mengerti, orang tua harus menerangkan ya. Itu paling begitu. Kalau sebagai guru kan tidak tahu karakter anak, apa yang harus, bagaimana cara memberikan materinya harus seperti apa, menjelaskannya. Kalau orang tua kan belum tahu ya, mungkin itu keluhannya. Beda sama offline kan, kalau offline mah langsung sama anaknya kan. Beda kalau online itu kan harus kita tuh harus bekerja sama lah dengan orang tua ya. Harus itu harus. Tanpa bekerja sama kita nggak akan berjalan ya. Pembelajaran daring itu harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Yang kelima, harapan Ibu bagaimana selama pembelajaran daring? Kalau yang pertama harapannya pastinya ingin segera zona hijau ya, ada tatap muka gitu, biar anak itu tidak jenuh, dan mungkin kemungkinannya pastinya orang tua juga nggak banyak mengeluh. Itu mungkin ya harapannya, bisa segera pulih kembali, kita yang zona merah bisa kembali jadi zona hijau gitu. Karena kan kalau daring kan anak-anak juga ada yang ngerti, ada yang enggak ya. Iya, lewat jarak jauh walaupun lewat Google Meet atau video call atau apapun, terkadang ada yang pahamnya kurang memahami gitu ya. Apalagi matematika ya. Matematika itu ya. Matematika kan kebanyakan mah harus dijelasin secara langsung ketemu gitu. Untuk 5 pertanyaan tadi dicukupkan. Terima kasih Bu Dewi untuk waktunya. Mohon maaf lagi ya Bu atas mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar seperti biasa lagi ya, agar anak-anak bisa paham dan mengerti pembelajaran kita kan beda kan dari cepat tatap muka ya. Ya gitulah. Terima kasih ya Bu Dewi. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya ada di sekolah yang kedua ya, di SDN Negeri Sadargali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang ada di SDN Negeri Sadargali, dan sekarang saya akan mewawancarai Ibu Sri. Mohon maaf Bu Sri mengganggu waktunya. Saya ada tugas KKN, ingin mewawancarai Bu Sri tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Ada beberapa pertanyaan buat Bu Sri. Bu Sri sekarang ngajar di kelas 5. Di kelas 5. Ibu ngajar udah berapa lama? Hampir berapa ya? Ada 5 tahunan lah. Saya mau menanyakan ya, yang pertama, Ibu Sri kalau pembelajaran suka lewat aplikasi atau lewat apa? Kalau aplikasi sih jarang ya. Biasanya kalau saya sih lewat buku paket lah gitu. Atau kalau aplikasi sih jarang gitu. Soalnya kan kalau anak SD kan tidak terlalu, ya mungkin belum terlalu ini juga kan orang tuanya kan beda-beda, ada yang bisa atau ada yang enggak gitu. Tapi
kebanyakannya sih langsung dari buku paket bersumber aja, buku sumber. Jadi di SD Negeri 5 sudah menyediakan buku paket. Iya. Tapi tetap kan kalau dari itu lewat Iya. WhatsApp ya. Iya. Terus yang selanjutnya kendala. Apakah ada kendala selama pembelajaran? Banyak sih. Kendalanya sih salah satunya kalau kita online ya atau daring, itu kendalanya satu mungkin dari orang tua siswa. Orang tua siswa yang mungkin kendalanya dari HP juga, mungkin beliau tidak punya yang pertama mungkin kuota juga, sinyal juga kan termasuk ya. Terus mungkin salah satunya juga orang tuanya tidak bisa mendampingi gitu. Itu sih yang paling yang paling pengaruhi ya. Soalnya kan kalau anak SD itu kan harus didampingi orang tua gitu kan, nggak sama kayak anak SMP atau anak SMA juga kan. Ada, walaupun mungkin ada 1-2 orang yang mungkin anaknya emang udah pegang HP atau mungkin dia sudah bisa tapi kebanyakan sih belum sih. Kebanyakannya emang dari orang tuanya dulu baru ke anaknya. Jadi harus didampingi juga Iya. sama orang tuanya gitu ya. Iya. Terus apa ada kesulitan dalam memberikan pembelajaran atau pembelajaran apa gitu? Kesulitan sih ada. Contohnya kalau yang pertama nih, dalam pembelajaran matematika. Kalau dalam pembelajaran matematika kan kita harus membahasnya kan, harus bahas soal atau bahas ya pasti itu pembahasannya selalu ada. Terus otomatis kita kasih video pembelajaran nih, walaupun mau dibikin sendiri atau ada video pembelajaran yang udah ada gitu. Tapi selalu saja sih kalau tiap anak kan beda-beda ya. Ada anak-anak cuman, kalau anak SD kan cuman dilihat, udah dibuka, udah. Nah seperti itu sih kendalanya sih. Tapi kalau materi yang lain sih biasa-biasa aja lah. Kalau bahasa Indonesia PKN kalau itu kan bisa dibaca ya, emang ada buku sumbernya juga kan mereka gitu. Tapi kalau matematika kebanyakannya seperti itu sih, kendalanya lebih banyak dari matematika. Jadi kalau matematika mah harus dijelasin langsung Iya, lah ya. seperti itu. Terus tantangan dan strategi apa agar pembelajaran daring tidak jenuh? Tantangannya, dari tantangan dulu ya. Iya. Tantangannya sih yang itu yang tadi saya bilang sih. Kalau dalam masa pembelajaran daring tantangannya banyak. Yang pertama, sekarang kita tidak berhadapan dengan peserta didik, tapi dengan orang tuanya juga. Iya. Ya itu ya salah satu juga tantangannya. Kalau kita ada diskomunikasi dengan orang tuanya kan, ya pasti kalau di daring itu pasti ada diskomunikasi dengan orang tuanya, itu salah satunya. Terus kalau strategi untuk Ya, biar anak tidak jenuh. iya, biar anak tidak jenuh sih, paling yang pertama kita nyari video pembelajaran yang menarik nih. Terus kalau tugas juga mungkin kita tidak terlalu padat juga ya. Jadi mungkin sehari kita tidak terlalu ngasih tugas yang berjubel atau yang banyak, enggak juga sih. Terus ya pokoknya sih kalau anak SD sih jangan terlalu padat juga sih tugasnya gitu. Ya paling itu aja, video pembelajaran yang menarik, yang mungkin si anaknya lebih ke jadi tidak monoton lah gitu, jadi tidak menulis saja. Ya paling gitu aja sih, lebih ke video pembelajaran yang menarik. Terus tugasnya juga tidak terlalu banyak. Terus tugasnya itu paling tidak selalu teori ya, berarti kita praktek lah bikin apa. So kalian bikin ini, contohnya kalian sekarang keluar rumah, cari yang mana sih yang termasuk, kalau IPA ya, mana sih yang termasuk dengan tumbuhan yang yang berbiji, yang ini sok silakan patokan. Nah seperti itu aja sih, jadi tidak terfokus teori gitu. Seperti itu kalau saya. Jadi dalam pertanyaan yang tadi, pembelajaran di masa pandemi ini sebenarnya kurang efektif Iya, dari pembelajaran biasa kan? iya. Jadi harapan Ibu Sri bagaimana untuk kedepannya lah? Kalau harapan saya sih kedepannya supaya anak-anak itu atau kita semuanya itu bisa sekolah tatap muka lagi ya seperti biasa gitu. Terus kalau memang harus daring, yang mungkin kita mudah-mudahan kedepannya bisa efektif lagi lah gitu, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau tahun-tahun kemarin kan tahun pertama itu kan pasti lebih banyak
ininya gitu, kendalanya gitu. Tapi yang penting sih kalau harapan saya kita tatap muka lah, karena itu lebih tidak menguras waktu juga, tidak menguras fisik juga sih. Gitu ya. Jadi intinya mah mudah-mudahan lah kita secepatnya Ya. tatap muka lagi agar anak-anak kan lebih dalam Iya. pembelajarannya juga lebih efektif. Iya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.